Aparat kepolisian Polsek Pusaka Negara dan Polres Subang membubarkan ratusan pengais koin yang beraksi di Jembatan Sewo, perbatasan Subang Indramayu. Petugas pun menyita sapu lidi yang digunakan pemulung koin untuk mengawis uang receh dari para pengendara. Aktivitas pemulung koin dibubarkan karena selain membahayakan diri mereka sendiri, juga menyebabkan kemacetan di jalur Pantura Subang. Polisi pun mengimbau para pemudik untuk tidak melempar koin atau uang receh di sekitar Jembatan Sewo. Upaya malam ini kami tetap patroli untuk antisipasi hambatan yang menjadi hambatan titik krusial para pemudik, yaitu para penyapu koin. Kami bubarkan dan kami amankan alat-alat yang digunakannya. Untuk arus lalu lintas sekarang bagaimana, Dan? Untuk arus lalu lintas sekarang, alhamdulillah masih normal lancar. Lonjak-lonjakan belum tampak, hanya didominasi oleh sepeda motor. Pihak Polsek Pusaka Negara juga menurunkan petugas untuk berjaga di lokasi tersebut. Pembubaran para pengais koin ini bukan pertama kalinya, namun mereka tetap nekat datang jika tidak ada petugas yang berjaga. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Raisa Nadia, berikut berita pilihan siang ini. Balik Lebaran diprediksi terjadi mulai hari ini. Ribuan pemudik memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta. Demi tampil gaya di hari Lebaran, warga terutama kalangan muda menyerbu persewaan ponsel mewah. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto untuk berbuka puasa bersama di Istana Kepresidenan. Pemirsa, kasus pembunuhan yang melibatkan oknum anggota TNI kembali terjadi. Anggota TNI Angkatan Laut kelas 1C diamankan Denpom TNI Angkatan Laut karena kasus pembunuhan seorang jurnalis media online bernama Juwita di Banjarbaru. Denpom Lanal Balikpapan mengamankan seorang pelaku berinisial C dalam kasus pembunuhan jurnalis wanita yang merupakan seorang anggota TNI Angkatan Laut berpangkat klasis 1 yang sudah berdinas selama 4 tahun dan baru 1 bulan bertugas di Lanal Balikpapan. Saat ini penyidik masih mendalami kasus pembunuhan karena kematian korban berada di luar wilayah hukum Lanal Balikpapan. Penyelidikan terus dilakukan secara intensif, memastikan bahwa proses hukum akan berjalan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini benar terjadi pembunuhan ya, yang dilakukan oleh oknum anggota Lanal Balikpapan berinisial J, ya, pangkat klasis 1. Pangkat klasis 1 terhadap korban saudari Juwita. Sebagai bentuk tanggung jawab, institusi TNI Angkatan Laut turut menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Memastikan tidak ada upaya menutupi kasus dan memastikan jika terbukti bersalah, tersangka akan menerima sanksi serta hukum yang setimpal sesuai hukum yang berlaku. Hingga saat ini penyelidikan terus dilakukan oleh pihak berwenang dan perkembangan terbaru akan segera disampaikan kepada publik. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Duka mendalam menyelimuti dunia jurnalis di Kalimantan Selatan. Korban merupakan jurnalis media online bernama Juwita yang bertugas di wilayah kota Banjarbaru ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Tubuh korban ditemukan tergeletak di jalan kawasan Gunung Kupang, Cempaka, kota Banjarbaru, namun tidak ditemukan luka.
Ironisnya barang pribadi korban seperti tas dan telepon genggam tidak ditemukan, namun motor korban berada di lokasi kejadian. Kejanggalan kematian wartawati ini masih diselidiki pihak kepolisian dan pihaknya akan bekerja dengan maksimal untuk mengusut tuntas kasus ini. Untuk saksi-saksi sudah, kita ada periksa 4 saksi. Ada berapa banyak, Pak? 4 saksi yang di TKP. Ya, nanti kita kembangkan lagi. Ada bukti-bukti lain, petunjuk-petunjuk lain, nanti kita akan sampaikan. Berdasarkan pernyataan sikap itu, Aji tentu saja menuntut kepolisian untuk bekerja semaksimal mungkin dan bekerja profesional dan membuka kasus ini seterang-benerangnya. Jangan sampai ada sedikit pun yang ditutup-tutup. Jurnalis di Kalimantan Selatan akan berkolaborasi dalam mengungkap fakta sebagai nilai sosial. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Kereta api dari daerah operasi Jakarta. Sementara itu, antrian kendaraan pribadi tak terlalu panjang di dermaga eksekutif Merak pada Kamis pagi. Data ASDP menyebutkan pemudik kendaraan pribadi lebih memilih menyeberang pada malam hari hingga menjelang subuh. Menurut ASDP, hampir 100.000 orang menyeberang melalui Pelabuhan Merak ke Bakauheni pada hari Rabu. Sementara jumlah kendaraan yang telah menyeberang mencapai 21.000 unit. Total lebih dari 376.000 orang sudah menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatera selama musim arus mudik. ASDP memfokuskan Pelabuhan Merak untuk kendaraan pribadi. Sementara sepeda motor dan truk dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan dan Bandar Bakau Jaya atau BBJ. Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada hari Jumat 28 Maret atau H-3 Lebaran. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi arus mudik, kita telah terhubung dengan Hadisti Arifah di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat dan juga Syahreza Zanski di Pelabuhan Merak, Banten. Kita ke Hadisti terlebih dahulu. Ya, Hadisti, bagaimana situasi arus mudik saat ini di Stasiun Senen? Ya, Nadia dan juga pemirsa, situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta pada siang hari ini terlihat sudah dipadati oleh ribuan penumpang yang mayoritas merupakan pemudik yang akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh. Nah, terkait jumlah angkutan pada masa angkut Lebaran 2025 ini, PT KAI Daob 1 Jakarta menjual sudah sebanyak 710.000 tiket, yang mana ini menunjukkan okupasi penumpang sebesar 69% dari total ketersediaan. Untuk total ketersediaan pada periode hingga 11 April nanti, Daob 1 Jakarta ini menyediakan sebanyak 1.035.000 kursi yang dapat dibeli oleh penumpang. Namun tadi saya sampaikan sudah terjual sebanyak lebih dari 710, artinya sudah tidak banyak lagi tiket tersisa yang masih dapat dibeli. Nah, kalau kita melihat puncak arus mudik yang diprediksi pada besok hari, yakni 28 hingga 30 Maret nanti, untuk tiket penjualan juga ini sudah hampir habis, yang mana PT KAI Daob 1 Jakarta sudah menjual tiket sebesar 95%. Artinya hingga 30 Maret nanti ini tiket yang tersisa hanya di kisaran 24.000 saja. Kemudian juga hal yang sama ini pada hari Lebaran, yakni 31 April dan juga 1 Maret, yang mana ketersediaan tiket ini sudah terjual sebesar 93%. Bahkan dari Stasiun Senen saja ini sudah habis terjual, sudah 100% terjual, sehingga untuk keberangkatan dan juga sisa pembelian tiket ini hanya dapat dilakukan pada Stasiun Gambir, yakni sekitar 5.900 tiket saja. Nah, untuk sisa-sisa tiket lainnya ini dapat dibeli pasca Lebaran yang tergolong masih cukup banyak, yakni di kisaran 307.000 tiket. Nah, untuk hari ini saja dari Stasiun Senen Jakarta memberangkatkan sebanyak lebih dari 27.000 penumpang dengan total perjalanan KA 42. Sementara kalau dari Stasiun Gambir ada sebanyak 45 perjalanan KA yang mengangkut lebih dari 21.000 penumpang. Dan untuk mengantisipasi kelonjakan penumpangan tersebut, dari PT KAI Daob 1 Jakarta melakukan upaya penambahan armada kereta, yakni sebanyak 362 KA tambahan, sehingga yang beroperasi pada periode 21 Maret lalu hingga 11 April nanti secara total akan ada sebanyak 1.858 KA, yang mana rata-rata per hari akan ada sebanyak 84 perjalanan terbagi dari Stasiun Senen dan juga dari Stasiun Gambir. Nah, untuk tujuan favorit pada masa
Lebaran tahun ini adalah Kutoarjo, Purwokerto dan juga Surabaya. Dan dari PT KAI juga menghimbau kepada pemudik khususnya yang menggunakan kereta api jarak jauh ini untuk memperhatikan jadwal perjalanan, karena tadi kalau kami memantau juga khususnya di stasiun Senen ini area untuk memasuki stasiun Senen ini cukup padat, cukup tersendat sehingga memakan waktu lebih lama, sehingga ini tentu bisa menjadi perhatian bagi Anda yang akan melakukan perjalanan dari stasiun Senen ini untuk datang lebih awal sehingga perjalanan Anda ini lancar, tidak mengalami keterlambatan. Demikian Nadia. Baik, terima kasih Hadisti. Berikutnya kita menuju ke Syahreza Zanski yang berada di Pelabuhan Merak, Banten. Ya Reza, bagaimana situasi arus mudik di sana saat ini? Ya baik Nadia dan juga pemirsa, di Pelabuhan Merak pada siang kali ini terpantau ramai lancar bagi para pemudik yang ingin maju, maksudnya menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakahuni. Dan sejak pagi tadi kami memantau mayoritas kendaraan merupakan plat B, F, dan A dan beberapa plat lainnya tentunya. Dan seperti inilah situasinya Nadia, para kendaraan baru saja ingin melaju ke dermaga 6 untuk muat barang. Para kendaraan yang ingin menyeberang ke Bakahuni, dan informasinya memang hingga saat ini data terakhir pada Rabu 26 Maret menunjukkan hampir 100.000 orang sudah menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju ke Bakahuni, dan di periode yang sama ada sekitar 21.000 kendaraan yang sudah menyeberang, termasuk kendaraan pribadi yang berangkat dari Pelabuhan Merak. Dan pada saat itu juga ada 50 unit kapal feri yang beroperasi. Ini merupakan tambahan armada setelah sebelumnya hanya sekitar 20 kapal feri tentunya. Namun ini untuk mengantisipasi adanya puncak arus mudik yang besok diprediksi terjadi tentunya. Dan ada beberapa kebijakan yang dilakukan untuk antisipasi kepadatan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa mitigasi untuk mengatasi puncak arus mudik besok ini dinyatakan sudah siap. Mitigasinya ada di berbagai sisi seperti di jalan tol yang nanti akan disiapkan buffer zone dan juga beberapa kebijakan lain untuk mengurai kepadatan tentunya. Namun bisa dipastikan Nadia dan juga pemirsa, dari pihak ASDP memberi himbauan bagi para pemudik untuk datang lebih awal, yakni 1 jam ataupun 2 jam tentunya untuk menghindari kepadatan. Sementara itu Nadia, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Reza melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten, dan sebelumnya ada Hadisti Arifa yang melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali, salam sehat. Pemirsa, puluhan porter atau kuli angkut berebut menawarkan jasa angkat barang turun dari kapal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka berharap bisa mengumpulkan uang lebih banyak untuk berlebaran di kampung. Kapal baru bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Puluhan portir langsung menyerbu. Portir berdesakan bahkan saling injak demi masuk kapal. Mereka berebut menawarkan jasa angkut barang penumpang turun dari kapal. Libur Lebaran menjadi momen paling dinanti untuk mencari cuan. Sekali angkut barang, portir menerima upah 75 hingga 100 ribu rupiah. Anak istri Pak ya, lumayan ya. Alhamdulillah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Polda Bali menggelar mudik gratis bagi lebih dari 1.400 warga. Program ini menyediakan 31 bus antar kota antar provinsi untuk mengantar pemudik ke kampung halaman. Polda Bali melepas mudik gratis barang dari Terminal Ubung Denpasar. Dari terminal ini sebanyak 29 dari 31 bus antar kota antara provinsi diberangkatkan menuju 3 kota di Jawa Timur, yakni Jember, Banyuwangi, dan Surabaya. Sementara sisanya diberangkatkan dari Polres Buleleng dan Jembrana.
Sebanyak 1.465 kursi disiapkan untuk warga Bali yang ingin mudik ke kampung halamannya. Mudik bareng ditujukan untuk mencegah terjadinya penumpukan kendaraan di jalur mudik dan mencegah gangguan Kamtibnas lainnya mengingat musim mudik kali ini berbarengan Hari Raya Nyepi di Bali. Kesempatan ini disambut baik oleh warga yang mengaku sangat terbantu dengan mudik gratis. Senang nggak? Ya senang deh Pak. Gimana? Apa maksudnya kemarin cari tiketnya susah? Enggak, gampang. Gampang? Gimana cari? Ya langsung ke Polres. Ya, saya satu orang Pak. Sendiri ya? Nggih. Kalau memang nyaman ya ikut lagi. Alhamdulillah sangat membantu sekali. Apalagi keadaan ekonomi saat ini seperti ini ya, kita terbantu. Saya biasanya 900 per tiket, dengan adanya mudik gratis ini menghemat. Gratis ini juga mengurangi kepadatan arus lalu lintas yang terkonsentrasi di hari H-1, H-2 menjelang Hari Idul Fitri 2028. Kita tahu bahwa memang khususnya di Bali, Hari Idul Fitri ini berdekatan sekali dengan Hari Raya Nyepi. Sehingga konsentrasi massa bisa tidak terkonsentrasi. Polda Bali berharap mudik bareng kali ini berjalan aman dan lancar. Selain mempersiapkan bus yang layak jalan, pengemudi bus juga dipastikan dalam kondisi sehat. Petugas juga mengawal rombongan bus dengan 1 mobil patwal untuk 5 bus. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam perjalanan mudik, Anda diharapkan untuk tetap waspada terhadap segala bentuk kejahatan, termasuk modus kejahatan fake base transceiver station atau fake BTS yang saat ini semakin canggih. Hal ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid, saat melakukan pemeriksaan jaringan telekomunikasi di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Rabu siang. Perangkat ilegal ini digunakan oleh pelaku kejahatan siber untuk menyebarkan informasi palsu hingga mencuri data di ponsel Anda. Menggunakan sistem IMSI Catcher, meniru fungsi menara seluler untuk menyadap ponsel mengirim SMS penipuan hadiah palsu. Dan yang mengerikan adalah serangan man in the middle, yakni pelaku bertindak sebagai perantara antara korban dan layanan perbankan. Kami menganjurkan kepada masyarakat dan meminta masyarakat untuk terus berhati-hati karena kemarin saja dalam operasi sweeping bersama APH yaitu kepolisian kita kan sudah mendapatkan 2 mobil yang beroperasi. Jadi fake BTS ini akan meningkat mendekati lebaran-lebaran penipuan-penipuan seperti ini. Dan kemarin sudah ada 2 yang tertangkap dengan peralatan yang cukup besar di dalam dan ini nampaknya nanti mungkin pihak kepolisian yang lebih tahu ada sindikasi, jadi artinya tidak hanya cuma 2 akan bertambah. Ini masih dalam pengembangan. Artinya ancaman-ancaman ini cukup serius dan ini tentu perlu kerjasama lagi-lagi Kemkomdigi juga para opsel. Jadi para opsel kalau misalnya ada kecurigaan itu harus langsung diperiksa. Kami juga menghimbau perbankan juga begitu, segera melaporkan kalau memang melihat ada penipuan mengatasnamakan banknya, gitu ya. Namun demikian sekali lagi meskipun libur Lebaran dari pihak kami yaitu Dirjen Infrastruktur Digital dan juga Kabar Eskrim dan juga BSSN juga terus melakukan pemantauan-pemantauan di lapangan. Kembali di Sindo Siang pemirsa, di titik kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek, 4 lajur dari arah Jakarta menuju Palimanan padat kendaraan. Kendaraan tidak dapat melintas dengan kecepatan maksimal, hanya dapat melaju dengan kecepatan 50 hingga 70 km per jam. Jumlah bus, akap, dan kendaraan pribadi yang melintas bertambah dibandingkan beberapa hari lalu. Belum ada penumpukan kendaraan atau kemacetan meski kendaraan harus melaju dengan kecepatan terbatas akibat kepadatan. Diperkirakan jumlah kendaraan bertambah pada siang hingga malam nanti dan akan mencapai puncaknya pada esok 28 Maret.
Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi lalu lintas arus mudik, kita telah terhubung dengan rekan Amrina Rida di rest area kilometer 57 Tol Capek, Jawa Barat. Ya Amrina, bagaimana situasi di sana? Apakah masih dipadati pemudik pada saat ini? Iya, Nadia, untuk situasi arus lalu lintas di Jalan Tol kilometer 57, Jalan Tol Jakarta Cikampek pada siang ini terpantau ramai lancar dan kendaraan ini bisa melintas di jalur jalan tol dengan kecepatan normal dan juga sangat kondusif. Kami memantau memang untuk kenaikan volume kendaraan yang melintas ini sudah mulai terlihat lebih banyak kendaraan yang melintas dibandingkan kemarin ataupun juga beberapa hari yang lalu. Namun memang kenaikan volume kendaraan yang melintas ini belum menimbulkan adanya kepadatan ataupun juga ketersendatan, sehingga belum juga terjadi penumpukan kendaraan di ruas jalan tol Jakarta Cikampek khususnya untuk di kilometer 57. Dan sebagai informasi bahwa sekarang memang situasi cuaca di kilometer 57 sedang hujan cukup deras, sehingga tentunya ini berpengaruh pada kecepatan dari kendaraan yang melaju, sehingga meskipun kondisi dari arus lalu lintas ini tidak begitu padat, namun dikarenakan kondisi yang cukup hujan sehingga kendaraan ini melaju dengan kecepatan yang memang lebih rendah begitu untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan atau karena untuk jalanan cukup licin. Namun secara keseluruhan kalau kami melihat memang belum terjadi adanya kepadatan ataupun juga yang menyebabkan adanya kemacetan ataupun juga ketersendatan. Namun Nadia, bahwa informasi yang kami dapatkan adalah memang pada hari ini diketahui sudah terjadi adanya kenaikan volume kendaraan yang melintas. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari pos pantau Polda Jawa Barat yang ada di rest area kilometer 57, pada pukul 6 hingga pada pukul 10 pagi ini per jamnya tercatat ada sekitar 4.000 kendaraan yang melintas di jalan tol Jakarta Cikampek, lebih tepatnya dari arah Jakarta menuju ke arah Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Angka ini cukup naik signifikan dibandingkan dengan hari-hari biasa, karena di hari-hari biasa jumlah kendaraan yang melintas ini ada di angka 1.500 hingga 1.600 kendaraan. Namun memang untuk puncak arus mudik, Raisa, Nadia dan juga pemirsa, ini diprediksi akan terjadi esok hari pada tanggal 28 Maret 2025, di mana secara akumulatif pada 28 Maret ini dari pihak Jasa Marga memprediksi bahwa kendaraan yang melintas secara total jumlahnya mencapai lebih dari 100.000 kendaraan. Dan tentunya untuk mengantisipasi adanya nanti kepadatan, terdapat sejumlah rekayasa lalu lintas yang direncanakan untuk diterapkan mulai pada siang ini pukul 2 siang, yakni ada kontraflow juga one way dan juga ganjil genap. Namun sifatnya masih situasional, mengingat untuk penerapan rekayasa lalu lintas tersebut ini ada barometer, yakni untuk jumlah kendaraan yang melintas per jamnya harus ada di angka lebih dari 6.400 kendaraan. Sedangkan kita ketahui bahwa sekarang masih berada di angka 4.000 kendaraan saja per jamnya. Jadi kita nantikan bersama nanti Nadia dan juga pemirsa bagaimana situasi, apakah volume kendaraan yang meningkat per jamnya ini akan lebih banyak ataupun juga apakah justru turun, dan apakah nanti jadi dilaksanakan one way atau tidak, karena memang untuk situasi sekarang masih cukup kondusif dan juga kendaraan bisa melaju dengan normal. Raisa. Baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Selamat bertugas kembali, sehat selalu. Pemirsa, Jasa Marga maksud kami selaku pengelola jalan tol membenarkan adanya rekayasa lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek mulai diterapkan pada siang ini. Rekayasa lalu lintas tersebut meliputi sistem one way, kontraflow hingga ganjil genap. Namun penerapan rekayasa lalu lintas tersebut masih bersifat situasional, mempertimbangkan kepadatan lalu lintas. Jadi kalau di tanggal 28 Maret itu memang dijadikan sebagai prediksi puncak gitu ya. Itu ada sekitar 102.000 kendaraan yang akan melewati Cikampek Utama. Di mana normalnya di 31.000 ya. Jadi memang cukup tinggi. Jadi kami sudah memastikan bahwa mitigasinya adalah gerbang tol Cikampek Utama akan kami gunakan semua secara utuh kalau memang itu dilakukan one way. Jadi kami sudah optimalisasi gerbang. Kalaupun ternyata nanti kita lihat situasi diskresi kepolisian, kalau itu terjadinya secara kontraflow, kami juga akan menyiapkan layanan operasional untuk di lajur. Jadi memang kami sudah melihat gitu berdasarkan evaluasi gitu ya. Jadi ada titik-titik kepadatan. Yang pertama di kilometer 47 itu merupakan pertemuan dari Jalan Layang MBZ dengan juga jalur Cikampek yang di bawah. Yang kedua di KM 66, yang ini merupakan pertemuan juga kendaraan yang menuju ke Bandung dan juga menuju ke timur Trans Jawa.
dan pastinya juga di gerbang tol Cikampek Utama. Nah, dari Jasa Marga sendiri, lewat Jasa Marga Trans Jawa Tol, di KM 47 sampai dengan KM 70 itu biasa kami lakukan kontraflow berdasarkan diskresi kepolisian. Dan bisa jadi itu dimulai dengan indikasi kendaraan tertentu. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Agus Supianto kemarin meninjau arus mudik Lebaran 2025 di res area kilometer 57 Tol Cikampek Utama, Jawa Barat. Selain itu hadir juga Gubernur Jawa Barat dan Menteri Kesehatan. Pemerintah ingin memastikan arus mudik tahun ini berjalan aman, nyaman, lancar dan juga berselamat. Dalam kunjungan tersebut, Kapolri menyebut seluruh fasilitas di res area kilometer 57 sudah terpenuhi dengan baik. Kapolri juga menyebut petugas kepolisian telah mengantisipasi kepadatan lalu lintas dan menyiapkan pos jaga di area kilometer 50 untuk memberlakukan rekayasa lalu lintas. Sementara itu, Menteri Kesehatan juga mewajibkan bagi para pemudik yang membawa kendaraan untuk beristirahat setiap 5 jam mengemudi agar terhindar dari kecelakaan. Insentif dari pemerintah ini dengan sebaik-baiknya, khususnya bagi yang punya rencana untuk melaksanakan mudik, karena bisa dilaksanakan WFA dan kemudian waktunya juga mungkin lebih longgar serta kemacetannya juga bisa kita urai. Namun demikian kita tetap mengantisipasi apabila terjadi kepadatan tadi di kilometer 50 sebagai daerah untuk memantau kepadatan, dan kita sudah mempersiapkan berbagai macam rekayasa mulai dari pengaturan ganjil genap yang sudah berjalan karena sudah ada SKB-nya. Hari ini kita mulai akan memberlakukan rekayasa, apakah itu kontraflow yang dilaksanakan di kilometer 47 sampai dengan 70, dan kemudian selanjutnya apabila memang dibutuhkan kita juga persiapkan one way. Namun tentunya ada batasannya, ketika masih di bawah 7.000 kita perlakukan kontraflow, pada saat sudah di atas 8.000 baru kita lakukan one way. Kecelakaan itu bisa kita hindari asalkan supirnya setiap 5 jam istirahat 15 sampai 30 menit. Di seluruh dunia kalau kita jalan-jalan ikut turis itu busnya harus setiap 5 jam berhenti 15 sampai 30 menit. Karena kalau tidak supirnya nanti akan fatigue, dia lupa stretching, nanti dia akan kurang was-was, kemudian dia nubruk ya. Kecelakaan itu disebabkan oleh supirnya. Jarang sekali kecelakaan disebabkan oleh penumpangnya. Yaitu jadi makanya teman-teman tolong bantu tuh. Karena ini adalah masalah kesehatan paling besar di setiap mudik. 5 jam berhenti 15 menit sampai 30 menit. Nomor 2, tadi saya cek yang paling banyak masalah kesehatan lain selain tubrukan di sini apa? Ternyata ada influenza, darah tinggi, nyeri kepala, nyeri otot. Ya. Yang influenza darah tinggi ada obatnya. Kalau nyeri kepala, nyeri otot, ada tukang pijatnya, baik yang manual maupun yang elektronik. Jadi kalau ada yang sakit bisa langsung dilayani di sini ya. Terima kasih buat para penyedia layanan. Nah, mencegahnya gimana? Kalau tadi mencegahnya adalah setiap 5 jam berhenti, kalau ini mencegahnya jangan lupa cek kesehatan gratis, itu hadiah dari Pak Presiden. Ya, bisa dilakukan sebelum berangkat atau kalau kepepet mau dilakukan di sini juga sudah ada. 4 hari menjelang Lebaran, arus mudik di Tol Cipali macet beberapa kilometer. Kemacetan terjadi akibat antrian di res area kilometer 130 serta banyaknya pemudik yang beristirahat di bahu jalan. Ribuan kendaraan pemudik ini terjebak kemacetan panjang di ruas tol Cipali Kamis pagi. Kendaraan pemudik hanya bisa melaju pelan dengan kecepatan 20 km per jam. Bahkan sesekali kendaraan pemudik tidak berjalan sama sekali. Kemacetan sendiri terjadi akibat adanya antrian di res area kilometer 130 Indramayu hingga mengular ke kilometer 101 Dawan Subang. Selain adanya antrian di res area tersebut, kemacetan juga diakibatkan oleh banyaknya pemudik yang beristirahat di bahu jalan serta lajur jalan yang sempit. Untuk pemudik yang melintas di ruas tol Cipali, diimbau agar keluar gerbang tol terlebih dahulu jika res area penuh ketika akan beristirahat.
Kemacetan juga terjadi di ruas tol Palimanan Kanci atau Palikanci di kawasan rest area kilometer 207A Palikanci. Arus lalu lintas di ruas tol Palikanci arah Jawa Tengah masih terbilang ramai lancar. Belum terlihat kepadatan ataupun kemacetan di ruas jalan tol. Sebagian pemudik telah memadati rest area, diantaranya rest area kilometer 207A Palikanci. Mereka beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi mulai besok 28 Maret hingga 30 Maret. Jika terjadi kepadatan, ruas jalan tol Palikanci akan memperlakukan one way sehingga kendaraan dari arah Jawa dialihkan ke jalur alternatif Pantura. Sementara itu kendaraan pemudik yang melintasi jalur selatan Jawa Barat masih ramai lancar. Belum ada penumpukan kendaraan pemudik di kawasan Gentong Tasikmalaya Jawa Barat. Namun diperkirakan volume kendaraan akan meningkat pada sore atau malam nanti mengingat puncak arus mudik akan berlangsung pada 28 Maret besok. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi lalu lintas arus mudik, Hamzah Hasibuan di Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat sudah ada di sana. Silakan Hamzah dengan laporan Anda. Ya Nadia dan juga pemirsa, kami saat ini melaporkan langsung dari pertigaan Malangbong, Garut, Jawa Barat, di mana ini merupakan salah satu titik yang nantinya akan mengarahkan ke Jalan Raya Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Di sini saya bersama juru kamera Mufi Firmansyah akan mencoba menggambarkan bagaimana kondisi arus lalu lintas yang terjadi di pertigaan Malangbong, Garut, Jawa Barat, di mana sejak siang tadi kami memantau bahwa lalu lintas yang ada di pertigaan Malangbong ini masih ramai lancar. Adapun keramaian dan kepadatan yang terjadi di sini akibat terdapat adanya pasar Malangbong dan juga alun-alun Malangbong yang terdapat di pertigaan Malangbong kali ini. Selain itu, 3 ruas jalan yang dihubungkan di sini terdapat Jalan Raya Malangbong. Yang bisa dilihat di layar kaca Anda saat ini adalah Jalan Raya Malangbong Wado yang mengarah ke Bandung dan juga Sumedang. Selain itu, yang berada di sisi lainnya ini merupakan Jalan Raya Malangbong yang mengarah ke daerah Tasik. Yang sempat saya sebutkan sebelumnya, ini merupakan Jalan Raya Malangbong yang mengarahkan ke arah Jalan Raya Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Di mana jalan ini merupakan jalan alternatif melalui jalur selatan untuk para pemudik baik roda 2 maupun roda 4 yang akan mudik ataupun pulang kampung dan berekreasi ke beberapa daerah yang ada di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dan ini yang saat ini Anda lihat di layar merupakan Jalan Raya Malangbong Bandung yang mengarahkan ke beberapa daerah, salah satunya yaitu Garut dan juga Bandung. Adapun terkait dengan titik-titik macet yang biasanya terjadi, ini berada di sini di pertigaan Malangbong, kemudian juga ada beberapa daerah di Tasikmalaya yaitu Simpang 3 Pamoyanan, kemudian Simpang 3 Sukamantri dan juga Simpang 3 Panyusuan. Nantinya Nadia dan juga pemirsa, kami akan selalu mengupdate apakah ada peningkatan jumlah volume kendaraan yang terjadi di jalur selatan menuju ke beberapa daerah di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Kembali ke Anda, Nadia. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan telah melaporkan langsung dari Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, sehat selalu. Pemirsa, jelang puncak arus mudik lebaran, situasi lalu lintas di Jalan Raya Limbangan, Garut, Jawa Barat masih terpantau normal. Berbagai persiapan dilakukan untuk kenyamanan para pemudik, salah satunya dengan mendirikan pos terpadu guna menunjang kebutuhan para pemudik. Dan berikut laporan Irfan Hardiansyah bersama juru kamera Yudi Permana. Di belakang kami ini merupakan pos terpadu yang memang ini sudah disiapkan jauh-jauh hari oleh pihak dari kepolisian, Polres Garut dan juga pemerintah Kabupaten Garut. Dan saat ini kebetulan ada Wakil Bupati Garut sedang meninjau pos terpadu dan saya akan mengajak Anda pemirsa bersama juru kamera Yudi Permana untuk menanyakan secara langsung bagaimana persiapan untuk menghadapi arus mudik yang terjadi pada tahun ini. Sudah bersama saya Ibu Wakil Bupati Garut Lutfia Nisa Putri Kalina. Halo, selamat sore Ibu. Selamat sore Mas. Oke, ini terkait dengan arus mudik Bu.
untuk puncak arus mudik sendiri yang akan terjadi di wilayah jalur selatan ini diprediksi kapan, Bu? Mungkin karena kita arus mudik kan kalau ASN terakhir masuk 27 tuh, berarti setelahnya 28 kemungkinan akan ada arus puncaknya. Karena kan mengingat juga itu weekend ya dan H-2 Lebaran. Prediksi saya 27-28. Seperti kita ketahui bahwa untuk jalur Limbangan, Malangbong dan seterusnya ini jalannya berkelok terus rawan sekali dengan longsor. Ini himbauan dari Pemkab sendiri seperti apa, Bu, bagi pemudik? Jadi kita tahu jalur Limbangan, Malangbong sampai Tasik ini kan jalur masyarakat ya Mas ya. Artinya bukan tol yang mana banyak aspek, banyak unsur yang bisa menjadi pengganggu gitu. Nah, kalau himbauan saya pertama untuk pemudik di sini usahakan dalam keadaan fit. Ya, jadi kita menghindari yang namanya micro sleeping. Karena kalau udah ada terjadi micro sleep di sini bahaya bisa kena pemukiman gitu. Terus juga setelah harus fit, fokus dan juga jangan memaksakan. Tahu batasan gitu ya, kapan harus berangkat, kapan harus menunda keberangkatan. Dan yang mana juga untuk menghindari kriminalitas di pinggir jalan. Jadi kalau mau berhenti, berhentilah di tempat-tempat yang memang secara ofisial disediakan untuk rest area. Salah satunya di sini. Dan juga kalau Garut sendiri ada beberapa kecamatan yang bisa digunakan untuk rest area. Jadi jangan berhenti di pinggir jalan, apalagi di sembarangan tempat, kita nggak tahu ada apa yang terjadi di sekitarnya gitu. Apalagi misalnya takutnya juga ada ditabrak dari belakang atau apa. Jadi fit, jaga kesehatan, tahu kapan berangkat dan berhenti di tempat yang semestinya. Gitu. Terima kasih banyak Ibu Wakil Bupati Garut atas waktunya. Dan tentunya untuk jalur selatan sendiri memang bisa dikatakan jalurnya ini sangat banyak sekali berkelok, kemudian rawan longsor. Dan tadi disebutkan bahwa untuk jalur ini pihak dari Pemkab sendiri ini menghimbau kepada para pemudik untuk tetap menjaga kesehatannya, kemudian juga dari segi kendaraan yang akan dipakai ini harus dipastikan layak jalan. Dan tentunya kami juga menghimbau kepada Anda pemirsa, jika nantinya melewati jalur-jalur yang memang di Limbangan, kemudian Malangbong dan Tasik ini, untuk tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda dan hingga nantinya sampai ke tujuan. Dari Garut, Jawa Barat, Irfan Hardiansyah, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, para pemudik yang melintas di jalur arteri non-tol kawasan Cirebon diimbau untuk lebih berhati-hati karena banyak lubang di jalan. Perbaikan jalan terus dilakukan dengan penambalan lubang meski terkesan sementara karena dilakukan tanpa adanya pemadatan aspal. Perbaikan jalan berlubang di ruas arteri Pantura Cirebon terus dilakukan sejumlah pekerja dengan menutup lubang-lubang yang masih banyak terdapat di beberapa titik sepanjang jalur Pantura Cirebon. Namun penambalan jalan berlubang ini bersifat sementara karena hanya ditimbun dengan aspal berbatu tanpa dilakukan pemadatan menggunakan alat berat atau alat khusus. Meski demikian diharapkan penambalan tersebut dapat minimalisir kondisi kerusakan jalan berlubang yang mengancam keselamatan para pemudik. Berusaha memaksimalkan faktor keselamatan di jalan. Kita memahami dalam musim hujan ini memang ada kesulitan-kesulitan dalam proses perbaikan dikarenakan cuaca yang terkadang tidak menentu, jadi menghambat teman-teman dari yang melakukan perbaikan. Tapi sekali lagi, penerangan perbaikan jalan selalu kita maksimalkan dan kita dampingi teman-teman dari dinas terkait. Ya, kepolisian berharap penambalan jalan berlubang segera diselesaikan sebelum kian meningkatnya volume kendaraan atau mendekati puncak arus mudik Lebaran yang diprediksi pada hari Jumat mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Iskandar, iNews melaporkan. H-4 Lebaran, kendaraan pemudik yang memasuki gerbang Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah belum mengalami kepadatan. Meski demikian, ada sedikit peningkatan volume kendaraan yang mengarah ke Solo. Antrian kendaraan di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah masih normal. Namun dibandingkan dengan kemarin, arus kendaraan yang melintas di Kali Kangkung mengalami sedikit peningkatan. Diperkirakan sore nanti peningkatan kendaraan pemudik yang mengarah ke Solo maupun daerah lain di Jawa Tengah dan Jawa Timur akan terus meningkat.
Pemirsa, pemudik yang melintasi Jalan Pantura Demak, Jawa Tengah terjebak banjir rob sedalam 10 cm hingga 40 cm. Akibatnya sejumlah motor dan mobil mogok akibat mati mesin. Pemudik yang tak hafal medan mengeluhkan minimnya rambu peringatan adanya banjir rob sehingga rugi waktu akibat macet imbas dari tergenangnya air. Jalan Pantura Demak, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Sayung yang berbatasan dengan Kota Semarang, tergenang banjir rob hingga 40 cm. Akibatnya sejumlah warga yang akan pulang kampung dan tak hafal medan terjebak banjir rob mengalami mogok. Pengendara mengeluhkan minimnya rambu-rambu peringatan banjir rob sebelum di lokasi tergenang banjir sehingga pengendara terjebak macet lebih dari 1 km. Pengendara motor diimbau untuk melintasi jalan perkampungan yang lebih tinggi yang tidak berdampak banjir rob. Sedangkan untuk minibus diimbau untuk melintasi jalan alternatif seperti dari arah Semarang bisa melalui jalan Pendurungan Ragen dan Onggorawe, Jalan Pantura Demak. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Rizka dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Krapyak, Jawa Tengah. Brigadir Rizka, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Ya, baik Nadia dan selamat siang pemirsa. H-3 jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Saat ini saya sudah berada di kawasan Krapyak, Semarang, Jawa Tengah. Yang mana di eksit tol Krapyak kali ini merupakan salah satu titik rawan kepadatan yang perlu diantisipasi. Dikarenakan kawasan ini merupakan pertemuan kendaraan dari eksit tol yang akan menuju ke Provinsi Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Bisa kita saksikan bersama pemirsa bahwa saat ini kendaraan yang mengarah dari Semarang Kota yang akan menuju ke Kendal ataupun Pemalang nampak mengalami peningkatan jumlah kendaraan dibandingkan jalur lain. Dan terlihat antrian pada traffic light berkisar 150 meter ke belakang. Sedangkan dari arah Jogja yang akan mengarah ke Surabaya masih nampak lancar, begitupun kendaraan yang keluar dari eksit tol Krapyak terlihat lancar, yaitu kendaraan yang berbelok ke kanan menuju ke Semarang Kota maupun berbelok ke kiri menuju wilayah Krapyak ataupun Kendal. Di kawasan tempat saya melaporkan ini peningkatan jumlah kendaraan terjadi namun di waktu-waktu tertentu saja pemirsa seperti sore hari menjelang berbuka puasa. Jika nantinya terjadi lonjakan kendaraan pada kawasan ini, pihak kepolisian juga sudah mempersiapkan rekayasa lalu lintas dan akan diberlakukan sesuai dengan situasi di lapangan. Selanjutnya bisa kita saksikan juga bahwa akses masuk menuju ke tol Krapyak yang mengarah ke Batang maupun Pemalang ataupun ke Jakarta juga relatif lancar. Namun dari pantauan kami di lapangan saat ini masih ditemukan kendaraan-kendaraan yang berada di bahu jalan menuju ke arah gerbang tol yang perlu diantisipasi bagi para pemudik. Dan perlu kami informasikan juga bahwa skema kontraflow untuk arus mudik akan diberlakukan di tol Jakarta Cikampek, KM 40 hingga KM 70. Kontraflow di jalur ini untuk periode pertama akan diberlakukan mulai hari Kamis, yaitu hari ini pada 27 Maret pukul 14 waktu Indonesia Barat sampai dengan Sabtu 29 Maret 2025 pukul 24.00. Sedangkan periode kedua diberlakukan mulai Senin 31 Maret 2025 pukul 13 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dan Selasa 1 April 2025 pukul 11 hingga 18 waktu Indonesia Barat. One way kemudian skema one way dilakukan juga di KM 70 tol Jakarta Cikampek sampai dengan KM 414 tol Semarang Batang. Lalu untuk skema ganjil genap di KM 47 Jakarta Cikampek sampai dengan KM 414 tol Semarang Batang dan KM 31 sampai dengan KM 98 tol Tangerang Merak berlaku sejak Kamis 27 Maret 2025 pukul 14 sampai dengan Minggu 30 Maret 2025 pukul 24.00. Kemudian ada juga penutupan dan normalisasi one way, yaitu penutupan jalur masuk dan pembersihan jalur dari KM 414 tol Semarang Batang sampai dengan KM 70 tol Jakarta Cikampek pada 27 Maret 2025, yaitu pada pukul 12 siang hari ini hingga 14 waktu Indonesia Barat. Terakhir adalah normalisasi lalu lintas dan pembukaan jalan masuk di rute yang sama pada 30 Maret 2025 pukul 00 hingga pukul 02 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, itulah tadi skema lalu lintas yang akan dilakukan mulai hari ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pemudik untuk selalu mengupdate informasi seputar skema lalu lintas dan juga arus lalu lintas terkait mudik dan juga arus balik. Yaitu Anda dapat mengakses melalui call center kami yaitu di 15669 atau melalui SMS center di 9119 dan juga tentunya melalui Instagram kami yaitu @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan menuju Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka langsung dari Krapyak, Semarang, Jawa Tengah. Kembali ke studio, silahkan.
Terima kasih Brigadir Rizka atas laporannya dari Krapyak, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Di sela kunjungan meninjau arus mudik di Lampung, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengunjungi rumah salah satu polisi korban penembakan saat gerebek judi Sabung Ayam beberapa waktu lalu. Kepada keluarga korban, Kapolri dan Panglima TNI menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengunjungi rumah salah satu polisi korban penembakan Bribtu Galib Surya Ganta di Tanjung Senang, Bandar Lampung, Rabu sore. Kepada keluarga korban, Kapolri dan TNI menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Kapolri bersama Panglima TNI berjanji akan menindak tegas tersangka dan oknum Polri yang terlibat praktik judi sabung ayam. Dengan Pak Panglima yang mengucapkan kita yang salah. Kami dan Pak Panglima mengingatkan apa yang terjadi kepada keluarga. Kita akan melakukan proses jauh ini di sisi saya, dari sisi Panglima dan juga walaupun almarhum sudah tidak ada, tapi beliau semua tetap keluarga besar kami dan tentunya kami akan selalu bersama dengan seluruh keluarga. Apa salah satu harapan dari pihak keluarga, Pak Jenderal? Beliau mengharapkan agar prosesnya bisa diusut tuntas. Sementara itu saat kunjungan Kapolri, keluarga korban mengaku mendapat tawaran untuk menggantikan posisi Bribtu Anumerta Galib Surya Ganta sebagai anggota Polri. Namun pihak keluarga menyebut masih berdiskusi terhadap tawaran tersebut serta sosok yang akan menggantikan almarhum. Yang berkaitan dengan pergantian ataukah memang atensi seperti apa untuk menggantikan almarhum, itu memang lagi tahap proses diskusi keluarga. Mudah-mudahan ada hal yang terbaik karena besar juga harapan keluarga untuk semua ini tidak berhenti, tapi adanya berkelanjutan daripada ada juga tetesan generasinya almarhum gitu loh. Sebelumnya oknum TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan 3 polisi. Selain oknum TNI, Polda Lampung juga menetapkan warga sipil inisial Z sebagai tersangka dalam judi sabung ayam. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai unjuk rasa tolak undang-undang TNI di sejumlah daerah. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama Sindo Siang. Kembali di Sindo Siang pemirsa, penolakan terhadap Undang-Undang TNI terus disuarakan mahasiswa di berbagai daerah. Di Medan, Sumatera Utara, unjuk rasa mahasiswa menolak Undang-Undang TNI diwarnai saling dorong dan nyaris baku hantam dengan aparat keamanan di depan gedung DPRD. Unjuk rasa menolak disahkannya Undang-Undang TNI yang dilakukan mahasiswa di depan gedung DPRD Sumatera Utara Rabu petang berlangsung ricuh. Lantaran unjuk rasa tak direspon oleh anggota DPRD Sumut, mahasiswa pun berupaya masuk ke dalam gedung. Saling dorong dan nyaris baku hantam antara mahasiswa dan aparat tidak terhindarkan. Puluhan mahasiswa akhirnya membubarkan diri setelah diusir paksa aparat, mengingat jam unjuk rasa telah selesai. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Unjuk rasa menolak Undang-Undang TNI juga digelar mahasiswa di Pematang Siantar dan Bekasi. Aksi bakar ban hingga perusakan fasilitas mewarnai unjuk rasa ini.
Bertempat di ruang paripurna DPRD Kota Bekasi, puluhan massa menaiki meja paripurna dan merusak sejumlah fasilitas. Massa menuntut dibatalkannya Undang-Undang TNI dan RUU Polri. Aksi anarkis ini mengundang kecaman dari pihak DPRD Kota Bekasi yang telah melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Bekasi Kota. Dan kita semua saat ini Kota Bekasi ketika menerima aspirasi damai-damai saja, tidak anarkis. Tapi kemarin kita sayangkan terjadi perusakan-perusakan, tentunya merusak aset negara. Apa yang menjadikan kalian berbanyak di sini? Mahasiswa Indonesia. Kericuhan penolakan Undang-Undang TNI juga terjadi di Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Ratusan mahasiswa yang menggelar aksi penolakan Undang-Undang TNI di depan kantor DPRD Pemantang Siantar mendobrak masuk gerbang kantor wakil rakyat tersebut. Mereka mengaku mendobrak akibat 1 jam berorasi dan tak ada satupun anggota dewan yang menanggapi. Situasi semakin memanas saat mahasiswa berhasil menduduki kantor DPRD setempat dan kembali menggelar orasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Timur melakukan prarekonstruksi terkait kasus kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia. 39 orang saksi telah diperiksa, namun polisi belum menemukan adanya bukti pengeroyokan. Polres Metro Jakarta Timur menggelar prarekonstruksi terkait kasus kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atau UKI Kenza Erza Walewangko. Dalam prarekonstruksi, sekitar 70 adegan yang berkaitan dengan kasus tersebut diperagakan oleh sejumlah saksi. Meski demikian, ada sejumlah saksi yang tidak hadir dan harus digantikan karena terlambat. Sebelumnya, untuk mengungkap kasus ini, 39 saksi telah diperiksa. Namun Polres Metro Jakarta Timur belum menemukan bukti pengeroyokan dalam prarekonstruksi tersebut. Prarekonstruksi itu dilakukan di tahap penyelidikan. Tahap penyelidikan itu apa? Di mana tahap untuk polisi mengumpulkan alat bukti untuk menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana. Dari seluruh saksi, 24 diantaranya merupakan mahasiswa yang diduga mengetahui kematian Kenza. Selain itu, polisi juga telah memeriksa pihak keluarga. Hingga saat ini polisi masih menunggu hasil otopsi jasad Kenza untuk mengetahui penyebab kematian mahasiswa tersebut. Dari Jakarta, Rio Madik, iNews melaporkan. Pelaku perampokan dan pembunuhan sadis terhadap seorang sopir taksi online di Bantul akhirnya ditangkap polisi. Saat diperiksa, pelaku mengaku ingin menguasai harta dan mobil milik korban. Gegara tidak punya uang namun ingin mudik ke kampung halaman. Seorang pria nekat merampok dan membunuh sopir taksi online di Bantul, Yogyakarta. Pelaku ditangkap polisi di sebuah penginapan setelah polisi memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV. Pada polisi, pelaku mengaku menghabisi korban menggunakan martil yang sudah disiapkannya. Ia ingin membawa kabur mobil untuk dijual sebagai bekal mudik lebaran ke kampung halamannya di Probolinggo, Jawa Timur. Kepala bagian belakang. Setelah itu korban dipindahkan ke samping supir, mobil dikuasai. Setelah di jalan di Ring Road Selatan, korban sempat bangun menarik setir ke sebelah kiri. Nah, di situ pukulannya membabi buta sehingga di dalam mobil terjadi banyak bekas darah yang muncrat di daerah. Sebelumnya, penemuan jasad dalam mobil di pinggir jalan Ring Road Selatan, Yogyakarta menggegerkan warga. Dalam olah TKP, polisi menemukan identitas korban yang bernama Juremi, berusia 60 tahun, seorang sopir taksi online. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Ketua Umum P3 Dian Faridz. Pemeriksaan digelar terkait dengan kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku. Politisi senior P3 yang juga mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Dian Faridz diperiksa terkait dengan kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku. Usai menjalani pemeriksaan, Dian Faridz
enggan mengungkap materi apa yang digali tim penyidik KPK. Dian juga enggan berkomentar perihal apakah materi pemeriksaannya menyinggung keberadaan Harun Masiku atau tidak. Sebelumnya pada akhir Januari lalu KPK pernah menggeledah rumah Dian Faridz terkait dengan kasus buron Harun Masiku. Pemirsa, kasus yang menjerat mantan pejabat Mahkamah Agung Republik Indonesia Zarov Rikar terus menjadi sorotan publik. Kendati Zarov telah didakwa atas pemufakatan jahat terkait dugaan suap hakim kasasi dan penerimaan gratifikasi dengan jumlah fantastis yakni 915 miliar rupiah dan 51 kg emas, absennya pasal suap dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam dakwaan justru menuai kritik tajam. Jaksa penuntut umum dalam persidangan memang tidak secara eksplisit mendakwa Zarov Rikar dengan pasal suap dan TPPU terkait temuan uang dan emas tersebut. JPU dinilai fokus pada dakwaan gratifikasi dan pemufakatan jahat dalam kasus suap Hakim Kasasi Ronald Tanur. Namun publik dan para pengamat menilai hilangnya pasal suap dalam dakwaan utama adalah sebuah kejanggalan yang patut dipertanyakan. Hal itu diungkap Indonesia Police Watch dan ahli hukum pidana dalam diskusi publik membedah surat dakwaan Zarov Rikar oleh Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi di Jakarta. Kasus Zarov ini sangat menarik dan menjadi perhatian publik gitu. Tapi sewaktu kita melihat konstruksi surat dakwaannya, tampaknya surat dakwaannya tidak kokoh. Padahal bangunan pembuktiannya jelas. Ada uang yang sampai 915 atau 920 miliar dan 51 kilogram emas. Tapi sayangnya kalau kita lihat ada pasal suap yang dikenakan oleh jaksa gitu loh. Pasal suap itu tapi tidak menjelaskan siapa pemberi dan penerimanya. Dengan pasal gratifikasi maka tuntutan ini hanya berhenti di Zarov Rikar ya. Tidak kepada hakim. Padahal dalam halaman 17 uang 915 miliar dan 51 kilogram itu disebut dikaitkan dengan suap. Ya, dengan suap penanganan perkara, tapi dakwaannya adalah gratifikasi. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyerahkan perkebunan kelapa sawit hasil penyitaan kasus korupsi. Hasil penguasaan kembali kawasan hutan sawit diserahkan kembali ke negara untuk dikelola oleh BUMN. Bertempat di Gedung Utama Kejaksaan Agung Jakarta, Kejaksaan Agung Republik Indonesia Kamis pagi menyerahkan perkebunan kelapa sawit seluas 216.967,75 hektar yang terdiri dari 109 perusahaan hasil penguasaan kembali oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan kepada Negara untuk dikelola oleh PT Agrinas Palma Persero. Acara ini dihadiri Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kabar Reskrim Mabes Polri Komjen Wahyu Widada, serta instansi terkait. Jampitsus sekaligus Ketua Pelaksana Satgas PKH Febri Adriansyah menjelaskan kawasan hutan tersebut milik negara dan bukan kawasan yang dimiliki oleh kelompok tertentu. Kedepan kawasan tersebut akan dikembalikan fungsinya atau dikelola sebagai perkebunan sawit yang dikelola PT Agrinas Palma Persero. Ada kawasan hutan yang dikuasai oleh para pihak secara ilegal atau tanpa izin. Paham ya? Nah ini karena negara yang punya, maka negara harus mengembalikan ini. Yang tanpa izin ini. Maka timbullah ya Perpres 5 2025 bahwa kawasan hutan harus dikembalikan. Patokannya apa? Patokannya negara punya peta wilayah yang disampaikan Pak Menhan tadi.
Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Kebon Kembang Bogor, Jawa Barat. Budi memastikan harga kebutuhan pokok masih normal. Budi berkeliling dan berbincang dengan para pedagang untuk memastikan harga kebutuhan pokok masih normal dan pasokan cukup memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersiap menyambut Idul Fitri. Dari hasil sidak, Budi menegaskan harga beras normal di angka Rp12.000 per kilogram, di mana harga eceran tertinggi yakni mencapai Rp12.500 per kilogram. Sedangkan harga komoditi pangan lainnya seperti telur dan daging juga masih normal. H-5 ya, H-5 kita lihat tadi harga-harga di pasar ini, pasar kebun kembang ya, harga relatif normal. Tadi yang pertama kita lihat beras per liter 12.000 ya, kemudian tadi telur 27.000, daging ayam 37, daging sapi 140. Jadi semua rata-rata masih di bawah harga acuan ya. Kalau daging tadi sesuai pas dengan harga acuan. Jadi barang harga normal, kemudian pasokan tersedia, dan kalau kita lihat tadi pasarnya cukup ramai, semakin banyak pengunjung yang berbelanja untuk persiapan Lebaran. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kepala Dinas, Pak ya, atas koordinasi selama ini, dan juga Satgas Pangan, para supplier, distributor, dan tentu juga para pedagang yang bisa menjaga harga menjadi stabil dan pasokan terjaga. 5 hari jelang Lebaran, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jakarta melakukan sidak THR ke sejumlah perusahaan. Sidak dilakukan menyusul laporan adanya 121 perusahaan yang belum membayar THR sesuai batas waktu yang ditentukan. Tim Disnaker Jakarta mendatangi sejumlah perusahaan di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Sidak pada H-6 Lebaran ini untuk memastikan seluruh perusahaan membayarkan hak THR kepada karyawan. Sidak tersebut menyusul adanya laporan yang masuk ke posko pengaduan THR bahwa ada 121 perusahaan di Jakarta yang belum membayarkan THR Lebaran hingga H-7. Kadisnaker mengingatkan perusahaan harus segera membayarkan THR atau bisa terancam sanksi denda hingga pencabutan izin usaha. Kembali di Sidra Siang. Pemirsa, demi membeli baju lebaran dengan harga murah, puluhan emak-emak nekat saling dorong di sebuah toko di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ironis, anak-anak yang dibawa ikut saling berdesakan. Emak-emak ini saling rebut nomor antrian untuk membeli baju lebaran di sebuah toko penjualan pakaian anak di Kompleks Pasar Sentral Pekabata, Kecamatan Polewali Mandar. Tak peduli, meski membawa anak, mereka rela berdesakan demi mendapatkan pakaian dengan harga yang murah. Antusias emak-emak ini bahkan ada yang datang dari luar kota, seperti dari Kabupaten Mamasa dan sebagian wilayah di Sulawesi Selatan. Tidak dapat kupon. Banyak sekali ya. Rebutan orang sampai cakar-cakar, marah-marah karena tidak dapat nomor, ada nih apa pokoknya. Belanja baju anak-anak karena di sini mumpung murah, jadi daripada mulai ke pasar-pasar, mahal di sini murah. Kami informasinya cuma di sosial media kami. Aturan sistemnya di sini kita pakai nomor antrian karena kan maksudnya ini toko tidak bisa memuat terlalu banyak orang, jadi toko yang menjual pakaian dan kelengkapan rumah tangga ini selalu diserbu warga tiap tahunnya. Jelang Lebaran, diimbau untuk selalu mempertimbangkan keselamatan diri dan keluarga agar kejadian yang tak diinginkan tidak terjadi. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal,
melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo buka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta. Joko Widodo tiba pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Presiden ke-7 RI Joko Widodo diundang Presiden Prabowo Subianto untuk buka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta. Jokowi tiba di Istana Kepresidenan melalui gerbang utama pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. 6 pasukan Pas Pampres menyambut kedatangan Joko Widodo. Jokowi yang tiba di Istana Kepresidenan disambut Presiden Prabowo Subianto. Prabowo dan Jokowi kemudian menuju Presiden Long untuk berbuka puasa bersama. Sebelum berbuka puasa bersama, Prabowo dan Jokowi berbincang menikmati kebersamaan bulan suci Ramadan. Usai berbuka puasa bersama, Presiden Prabowo Subianto mengantar Joko Widodo menuju kendaraan untuk selanjutnya meninggalkan Istana Kepresidenan. Pemirsa, tren war takjil yang populer di masyarakat ternyata menarik perhatian perwakilan negara sahabat di Indonesia. Penasaran dengan war takjil, Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ina Lepel, ikut berburu makanan berbuka puasa atau takjil di kawasan Bendungan Hilir. Dalam video yang dibagikan melalui akun resmi Kedutaan Jerman, Duta Besar Jerman Ina Lepel menaiki transportasi umum Transjakarta untuk berburu takjil. Lokasi yang dituju adalah Bazar Takjil di Pasar Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Ina Lepel tak ragu berbaur bersama pengunjung lain memilih berbagai jenis makanan. Pempek Palembang dan kue tradisional menjadi pilihan Ibu Dubes. Makanan yang dibeli di Pasar Ben Hill dinikmati bersama para staf Kedutaan Besar Jerman saat berbuka puasa. Pemirsa, ratusan warga berebut takjil yang dijual seharga serba Rp1.000 dan sembako murah. Takjil dan juga sembako murah ini pun ludes dalam waktu 2 jam saja. Ratusan warga menyerbu takjil yang dijual dengan harga Rp1.000 yang digelar di halaman Polres Purbalingga, Jawa Tengah. Warga saling berebut dan berdesakan demi bisa mendapatkan takjil dan sembako murah. Bahkan petugas pun sempat kewalahan melayani warga. Hanya dalam 2 jam saja takjil serba Rp1.000 dan paket sembako yang dijual di bawah harga pasar ludes terjual. Selain bazar murah, warga juga mendapat hiburan berupa pertunjukan wayang lalu lintas dengan berbagai hadiah menarik. Ada acara kayak gini setahun sekali, happy, sambil ngabuburit biar anak-anak nggak merasa lapar. Dapat harga berapa tadi, Bu? Seribuan. Iya. Senang. Bazar takjil serba Rp1.000 ini digelar dengan melibatkan anggota Polres Purbalingga yang memiliki UMKM kuliner, bekerja sama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Purbalingga. Semuanya serba Rp1.000. Alhamdulillah memang antusias warga sangat-sangat ramai. Kemudian juga dihiasi dengan support bazar dari Eka Surya Plaza dan dari HIPMI. Alhamdulillah ini semuanya bisa meramaikan. Meski digelar setahun sekali, bazar murah ini diharapkan menambah semarak Ramadan dan membantu masyarakat Purbalingga jelang Lebaran. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, karyawan MNC Group melalui MNC Peduli kembali menebar kebaikan dengan mengumpulkan berbagai jenis sembako. Sembako tersebut disalurkan kepada anak-anak yatim di Yayasan Santunan Keluarga Aisyah Kalipasir, Jakarta Pusat. Keceriaan dan bahagia nampak di wajah anak-anak yatim Yayasan Santunan Keluarga Aisyah Kalipasir, Jakarta Pusat yang mendapat berbagi sembako untuk kebutuhan selama Ramadan dan menyambut Hari Raya Idul Fitri dari karyawan MNC Group melalui MNC Peduli. Puluhan anak-anak ini mengaku senang dengan kehadiran MNC Peduli dalam kegiatan berbagi di bulan Ramadan yang penuh berkah.
Mereka juga tampak bersemangat saat unjuk kebolehan dalam menari serta bermain marawis. Senang sekali karena bisa bersilaturahmi juga dan MNC bisa berbagi di sini. Seru, banyak pertanyaan-pertanyaan juga, ada hadiahnya juga. Ya pokoknya senang. Seru dan saya selaku perwakilan dari anak-anak di Panti Asuhan Keluarga Asia ini mengucapkan terima kasih kepada MNC Group atas berkah yang kalian kirimkan kepada kami, itu sudah lebih dari cukup. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban pihak yayasan dalam membina anak-anak yatim piatu. Sangat berkah untuk kami hari ini memberikan begitu banyak sembako. Semoga apa yang diniatkan teman-teman karyawan dan karyawati dari MNC Group selalu diberikan keberkahan, dilancarkan segala urusan dan pekerjaannya. Karyawan MNC Group dan MNC Peduli berkomitmen akan terus menggelar kegiatan serupa agar bisa menginspirasi banyak orang dalam membantu sesama. MNC Peduli, berkah, berkah, berkah. Volume kendaraan meningkat, rekayasa lalu lintas mulai diberlakukan di tol Jakarta Cikampek. Kontraflow diberlakukan 2 tahap yakni kilometer 109 dan kilometer 162. Sementara one way lokal diberlakukan di kilometer 71. Rekayasa hari ini, jadi hari ini cukup padat. Hari ini ada bangkitan arus, sehingga dengan adanya bottleneck, kami sudah melakukan kontraflow ya. Kontraflow tadi jam 8, 2 tahap kontraflow di kilometer 109 sampai 132, terus kilometer 162 sampai 169. Karena bangkitan arus cukup tinggi, parameter di radar kilometer 71 sudah cukup untuk dilakukan one way lokal. Ingat ya, jadi setelah kita lakukan kontraflow masih tidak nampung, bangkitan arus cukup tinggi, apalagi ada pemberangkatan mudik bareng, busnya cukup banyak sekali, sehingga kami telah koordinasi dan seizin Bapak Kapolri, terus kami koordinasi dengan Jasa Marga, kami melakukan one way lokal. One way lokal itu sekarang clearance sudah selesai, kurang lebih 10 menit lagi sudah akan kami lepas dari kilometer 70. Jadi one way lokal itu dari kilometer 70 sampai kilometer 1. Kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain menorehkan sejumlah catatan menarik. Selain performa bintang-bintang skuad Garuda, kemenangan di matchday ke-8 tersebut mengerek peringkat FIFA Timnas Indonesia. Timnas Indonesia memetik hasil positif di matchday 8 putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjamu Bahrain, skuad Garuda menang 1-0 sekaligus menghidupkan kembali peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Ole Romani kembali menjadi mesin gol pasukan Merah Putih. Setelah menjebol gawang Australia 20 Maret lalu, gol Romani juga menjadi penentu kemenangan Indonesia atas Bahrain. Dua caps bersama timnas, pemain 24 tahun tersebut membuktikan kapasitasnya sebagai andalan di lini depan. Di bawah Mister Martin Pas juga bermain gemilang. Setelah kebobolan 5 gol di Sydney, Australia, Pas mencatat clean sheet saat menjamu Bahrain. Penampilan konsisten kiper FC Dallas tersebut membuktikan Indonesia kini punya penjaga gawang kelas dunia. Hal lain yang membanggakan kemenangan atas Bahrain mengerek ranking FIFA Timnas Indonesia. Skuad Garuda kini nangkring di peringkat 123 dunia. Jika kembali tampil impresif dan meraup kemenangan di laga-laga selanjutnya, bukan tidak mungkin Timnas Indonesia menembus 100 besar dunia dalam waktu dekat. Yang jelas, kemenangan atas Bahrain menghidupkan kembali peluang J. Itzes dan kawan-kawan lolos ke Piala Dunia 2026. They've got a firm grip on fourth place in Group C.
Informasi tadi mengakhiri Sindo Siang. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Resa Nadia pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.